Dulu kata Nabi, ada orang hidup sebelum kalian, dengan sahabat ketika itu, dia pernah membunuh orang 99 orang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'd. Alhamdulillah, jemaah Bapak jemaah Isya rahimakumullah. Alhamdulillah kita melanjutkan kajian kita lagi. Tadi itu fikih, sekarang kita ngaji hadis bab taubat. Bismillahirrahmanirrahim. Bab taubah, bab yang menerangkan tentang taubat. Apa hukum taubat? Maka hukum taubat ini kata para ulama adalah hukumnya wajib. Taubat hukumnya wajib. Apa dalilnya? Apa dalilnya bahwa taubat itu hukumnya wajib? Banyak apa dalilnya? Dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Di dalam Al-Quran diantaranya, orang itu bisa dikatakan akan menjadi orang yang beruntung nanti di akhirat, di dunia pun di akhirat, jika dia mau taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya di dalam surah An-Nur ayat 31, Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, taubatlah kalian kepada Allah semuanya. Apa yang kita dapat kalau kita mau taubat kepada Allah? La'allakum tuflihun, supaya kita menjadi orang yang beruntung. Supaya kita menjadi orang yang beruntung. Jadi keberuntungan nanti secara hakiki di akhirat akan kita dapatkan kapan? Ketika kita ini mau bertobat kepada Allah dan tobat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang nih, Pak, selama ini lebih jelas. Iya ke? Dia enggak pecah-pecah soalnya. Bismillah. Orang ini selama hidup di dunia, dia tidak akan paham pentingnya taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini orang taubat enggak taubat di dunia ini sama saja. Orang taubat tidak taubat di dunia ini sama saja, ya. Sama-sama bisa makan, sama-sama bisa minum, tidak, Pak? Sama-sama bisa bekerja, sama-sama bisa melihat, sama-sama bisa bicara, sama-sama bisa berjalan, sama saja di dunia ini. Tapi nanti keberuntungan orang yang bertobat ini akan diketahui kapan? Ketika kita telah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika sampai di akhirat dan nanti, maka kegembiraan yang hakiki akan kita dapatkan setelah taubat kita ini dari dosa-dosa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita pulang kepada Allah dalam keadaan tidak membawa dosa sedikit pun. Inilah keberuntungan yang hakiki, la'allakum tuflihun. Maka kata Allah, "Tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Di antara dalil lagi, ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang yang beriman, taubatlah kepada Allah dengan taubat nasuha. Taubat nasuha itu taubat apa? Ya, taubat yang hakiki, yang sebenar-benarnya taubat, bukan taubat sambal gitu, Bang. Kalau taubat sambal itu udah waktu makan cabai kepedasan, alah, taubat aku, pedas nih. Nanti kalau udah nak makan cabai, mau makan cari lagi cabai, sambal lagi, namanya tempat sambal namanya. Waktu termakan tuh pengen taubat, tidak pengen cabai lagi, tidak mau makan sambal lagi, selesai pedasnya mau makan lagi, yang dicari apa? Mana sambal? Sambal aja ya. Bagi orang-orang yang dah suka sambal. Maka taubat nasuha itu taubat yang betul-betul taubat dan tidak akan mengulangi lagi. Nyata sah. Perintah Allah Subhanahu wa taala. Terus dalam ayat lain, dalam kitab Hud ayat 3, Allah Subhanahu wa taala sampaikan,
Istaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi, wahai orang-orang beriman, istighfarlah kamu kepada Allah dan bertobatlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada Pak kita sebagai manusia yang tidak punya dosa, betul tidak Pak? Kecuali para nabi dan para rasul. Kalau nabi dan rasul mereka sudah dijaga oleh Allah. Dari kecil sudah dijaga. Selain nabi dan rasul, selagi namanya manusia mesti punya dosa. Betul tidak Pak? Bunda Pak, saya ini tidak punya dosa. Mana ada pernah buat dosa? Saya ini termasuk orang yang suci. Oh, tidak ada. Para sahabat saja itu merasa punya dosa. Satu masa Rasulullah SAW sabdakan, doalah kalian wahai sahabatku dengan lisan yang tidak berdosa. Apa kata Nabi? Doalah kalian dengan lisan yang tidak berdosa. Maka sahabatnya bingung. Ya Rasulullah, kata sahabat, lisan mana yang tidak pernah berdosa? Siapa yang tidak pernah berdosa? Ini sahabat. Siapa sahabat Nabi? Oh, sahabat Nabi ini tidak bisa kita, derajatnya itu nggak bisa kita bandingi. Mereka itu masih hidup di dunia, tetapi mereka sudah dapat kabar gembira dari Allah. Allah ridho kepada mereka. Masya Allah. Mereka masih hidup di dunia, langkah-langkah kakinya masih menginjak bumi, tapi setelah dapat kabar gembira dari Allah bahwa mereka ini adalah penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Mereka ini adalah orang-orang yang sebelum matinya telah dikasih tahu oleh Allah bahwa Allah telah ridho kepada mereka. Itu para sahabat. Itu saja tidak merasa bahwa dia tidak pernah berdosa. Wah, ya Rasulullah, kata sahabat, lisan siapa yang tidak pernah dosa? Kami ini dosa semua. Maka kita yang pendosa-pendosa tidak usah bersedih hati, tidak usah bersedih. Kullu bani Adam khata'un, kata Nabi. Khata'ina, semua anak Adam adalah pembuat dosa, kata Nabi. Ada yang merasa tidak pernah dosa Pak? Ada? Ada kali? Yang pernah merasa tidak berdosa? Tidak ada. Termasuk yang di depan ini cuma dosanya kita orang saja. Dosanya banyak, kata orang Jawa. Kalau orang Jawa itu nyebut banyak itu banyak. Kalau orang Ketapang apa? Banyak. Nah, kalau udah nyak tekan itu, nah itu banyak di orang Ketapang. Kalau ini banyak sekali. Maka sahabat tanya, Rasulullah, siapa yang tidak pernah dosa lisannya? Kok kita ini berdoa dengan lisan tidak berdosa? Maka kata Nabi, jadi itu sahabat, itu perkataan sahabat yang menunjukkan sahabat saja merasa punya dosa dan mereka pernah berdosa semuanya. Maka kata Nabi, kalau kamu mau berdoa dengan lisan tidak berdosa, maka doakanlah saudaramu, maka malaikat akan mendoakanmu, dan lisannya malaikat tidak pernah berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau doa kita makbul, Pak, doakan kawan kita. Ya Allah, kita tidak punya motor seandainya. Ya Allah, saya ini punya motor, berilah saya latih ini motor yang bagus, ya Allah. Kata malaikat, walakan mislu, kau dulu dapat motor, kata malaikat. Masya Allah. Kita doakan kawan, kita doakan malaikat. Doa malaikat mesti makbul. Gimana? Insyaallah Pak ya? Wah, ini sudah tahu rahasianya nih katanya. Kalau gitu saya mau doakan Pak Lok malah dapat mobil, supaya dapat mobil. Jangan salah niat. Jangan salah niat. Tobat. Maka tuh hukumnya tobat itu hukumnya wajib, dan Allah sangat senang sekali dengan hamba yang mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi sendiri, Pak, Rasulullah sendiri itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, beliau mengatakan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abu Hurairah mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah beliau mengatakan, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Nabi bersabda, wallahi, kata Nabi, demi Allah, inni la astaghfirullah wa atubu ilaih, sesungguhnya aku, kata Nabi, selalu istighfar kepada Allah dan bertobat kepada Allah fil yaum, dalam satu hari satu malam, aksara min sab'ina marrah, lebih banyak daripada 70 kali. 70 kali lebih. Nabi itu, Pak, apalagi Rasulullah SAW adalah Sayyidul Anbiya, pimpinannya para nabi. Rasulullah pimpinannya para
para nabi itu istighfar kepada Allah, istighfar kepada Allah satu hari satu malam lebih 70 kali. Kita gimana? Siapa? Ini bukan anu Pak, ini untuk muhasabah kita saja. Bab tobat kan bab muhasabah. Coba Pak, saya ingin tahu siapa yang satu hari semalam istighfar kepada Allah lebih daripada 70 kali, angkat tangan. Siapa? Satu hari satu malam dia istighfar kepada Allah. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Usah panjang-panjang lah, yang pendek aja. Astagfirullah, 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 astagfirullah. 70 kali. Siapa? Masya Allah, la haula wala quwwata illa billah. Rasulullah itu maksum. Nabi itu maksum. Nabi itu terjaga dari dosa. Bahkan Allah telah janji dosa yang dulu, sekarang yang akan datang telah diampunkan oleh Allah. Pernah satu masa beliau ini sholat sampai bengkak-bengkak kaki, sampai istri beliau nangis, ya Rasulullah, kenapa engkau ini sholat ini bengkak-bengkak kaki wahai Rasulullah, kata Nabi. Engkau ini kan adalah orang yang telah Allah janjikan bahwa dosamu yang dulu, sekarang yang akan datang telah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau punya dosa, tapi tidak punya dosa Pak, dari kecil terjaga dari dosa, maka Nabi katakan, apala akuna abdan syakura, wahai Aisyah, apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka jemaah mungkin Allah SWT, maka kita ini banyak dosa Pak. Mata Masya Allah tidak terasa, apalagi sekarang zaman teknologi. HP itu tuh iman saja yang bisa membentangkan kita untuk buat kebaikan atau buat kemaksiatan. Kalau kita di kamar sendirian, siapa yang melihat kita? Kalau orang yang tidak merasa dilihat oleh Allah, diketahui oleh Allah, tidak ada musyahadah di hatinya, tidak merasa dilihat oleh Allah, diketahui oleh Allah, tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tangannya akan membimbing memegang HP itu untuk bermaksiat. Dia sendirian, jauh dari istri, jauh dari keluarga, dan orang itu ketika sendirian paling banyak kesempatan untuk maksiat. Apalagi sekarang dibantu dengan teknologi itu. Kotak itu loh Pak, kotak yang segi 4 kecil-kecil itu apa namanya? HP ya? HP ya Pak? Ya, kalau nggak salah HP, nggak salah. Itu Masya Allah, kalau iman nggak kuat di hati kita, itu maksiat mata tuh di situ tuh, kalau bahasa Ketapang setubung, selunggok nih, setubung, iya. Banyak orang Ketapang sini kan, setubung katanya, banyak sekali itu dosa-dosa mata, dan hanya iman di hati yang bisa ngontrol kita. Mata kita maksiat, apalagi ya udah itu punya kita sendirian, internet disediakan, oh Masya Allah, la haula wala quwwata illa billah. Mata maksiat, pendengaran maksiat, apalagi yang sering dengar musik. Itu pendapat yang muktamad, yang kuat dalam mazhab, bahwa ulama mengatakan musik itu hukumnya haram kecuali gendang, kecuali rebanan, gitar. Maka dalam kitab fikih itu alat musik itu namanya alatul lahwi. Alatul lahwi itu alat untuk lalai. Bahkan dalam teks yang lain itu alat maksiat. Maka kalau kita ada sewa menyewa alatul lahwi, sewa menyewanya tidak sah. Itu dalam bab sewa yang kita pikir itu, kok ada orang nyewa alat musik, itu hukumnya tidak sah. Sekarang kan kita nyewa terus ya Pak musik, nyewa untuk acara pernikahan musik, tidak sah. Kenapa? Karena ini alatul lahwi. Alatul lahwi tidak sah untuk disewa-sewakan. Masya Allah, telinga kita maksiat, mata maksiat, hati selalu suuzon kepada orang lain. Mana orang tuh buruk sangka aja, mana orang lain. Maka ini juga maksiat. Mulut kita, bibir bisa maksiat Pak. Bibirnya bisa maksiat. Bagaimana ada bisa maksiat kalau lewat-lewat? Tuh, lihat. Ini nih jadi saksi di akhirat dunia bibir kita tadi itu. Dia dilihat tuh.
Ini maksiat ini, masya Allah. Jadi saksi di akhirat nanti ini adalah maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mata pendengaran, maka sudah sepantasnya bagi kita hamba. Kata Allah kan, Nabi katakan setiap anak Adam adalah khata'ina. Kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam adalah pembuat dosa, orang yang selalu banyak dosa. Wa khairu khata'ina at-tawwabun. Dan sebaik-baiknya orang yang khata' berbuat salah adalah orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi jangan kita ini bersedih hati, terus gimana Pak, saya banyak maksiat saya besar, maksiat saya ini besar sekali, gimana? Oh, jangan takut Pak. Sebesar apapun maksiat yang pernah kita buat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun maksiatnya seberat langit dan bumi, selagi kita mau bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, selagi nyawa belum sampai kerongkongan, maka tobat kita akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dulu diceritakan di dalam hadis ini, dalam riwayat Imam Bukhari Muslim, dalam riwayat Imam Bukhari Muslim, dulu dari Abu Sa'id Sa'd bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu an. Kalau ringkasnya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, beliau meriwayatkan hadis anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, suatu masa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, maka kata Nabi, kana fi man kana qablakum rajulun qatala bis'a wa ti'sina nafsan. Ini hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Dulu kata Nabi, ada orang hidup sebelum kita, sebelum kalian, dengan sahabat ketika itu, dia pernah membunuh orang 99 orang. Bapak bunuh? Ada yang pernah bunuh? Oh, saya sering bunuh Pak, tapi nyamuk. Nyamuk banyak sana. Ada orang bunuh 99 orang. Itu. Fasala an alamil ahlil ard. Mungkin akhirnya dia bertanya sama orang, siapa sih? Dia tanya sama orang yang paling alim di muka bumi ini siapa? Maka ada orang yang menunjukkan, oh sana itu ada satu orang alim, kamu boleh datang sama dia. Nah, dia tanya, ternyata ditunjukkan kepada seorang rahib. Maka dia sampai ke rahib tadi itu, sampai ya, kalau bahasa kita, assalamualaikum Pak Rahib, saya ini sudah bunuh 99 orang. Maka kita jangan bersedih dengan dosa kita Pak. Sebesar apapun dosa kita, kalau kita masih mau tobat kepada Allah, insya Allah yang penting tobatnya itu jangan sampai udah teman, ya Allah tobat, oh udah terima tobat kayak gini ini, udah bengek ini, udah sekedar mau tobat, oh udah usah. Nah ini tidak terima. Dalilnya apa? Dalilnya itu dalam Al-Quran, cerita Fir'aun laknatullah alaih ketika sudah tenggelam di Laut Merah, sudah sampai tenggorokan itu, apa kata dia? Dia angkat tangan, amantu bi, saya beriman kepada Tuhannya Harun dan Musa, katanya. Amantu bi rabbi Harun dan Musa, saya beriman kepada Tuhannya Harun dan Musa. Tidak terima lagi, sudah sampai kerongkong nyawanya, tidak diterima lagi. Walaupun mengaku iman kepada Tuhannya Nabi Harun dan Nabi Musa, maka imannya Fir'aun tidak terima lagi. Kenapa? Karena nyawa sudah sampai terongkong baru mau tobat. Ini syarat di antara tobat diterima oleh Allah. Selagi kita masih sehat, masih mau tobat, sebesar apapun dosa kita, tobat masih diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang mengatakan, Pak Rahib, saya ini udah bunuh orang, segitunya Pak, udah bunuh orang 99. Kira-kira masih boleh tobat tak saya ini? Allah, apa kata Rahib tuh? Pas gitu, Allah, banyak kan bunuh 99 orang. Oh, tidak ada tobat lagi. Tidak ada tobat lagi. Geram dia, tak ada tobat. Udah selesai. Dicukupkan 100 sekalian. Langsung lak dibunuhkan sekalian tuh Rahib. Selesai, cukuplah 100 orang yang dibunuhnya. Tapi hati masih mau tobat. Udah bunuh orang, Rahib tuh dibantai sama dia dibunuh. Hati masih tobat. Akhirnya dia bertanya lagi. Saya ini di mana orang yang paling alim di muka bumi ini? Tanya kepada orang-orang. Oh, kata orang sana ada satu ulama, ada satu orang ustadz, satu orang kiai, satu orang alim. Kamu datang ke sana, mungkin dia bisa jawab pertanyaanmu. Maka dia datang pada seorang ustadz tadi itu. Mungkin dia ceritakan. Kemudian dia ceritakan, datang Tuhan, katanya,
innahu qatala mi'ata nafsi fahal lahu min taubah. Maka dia katakan, Tuhan, saya ini telah membunuh 100 orang. Saya ini telah membunuh 100 orang. Maka masih bisa tobat akhir-akhir saya ini. Maka kata orang ustaz tadi, orang alim tadi itu, oh iya, masih bisa tobat. Kalau na'am, masih bisa tobat, tidak ada waman yahulu bainahu wa baina taubah, kata ustaz tadi itu, orang tadi. Siapa yang bisa menghalangi antara orang dengan tobat? Tidak ada satu orang pun. Sebesar apapun dosanya, kalau dia mau tobat, masih ada tobatnya. Terus bagaimana wahai Tuhan cara saya tobat? Oh gini, kamu tinggalkan desa kamu. Kamu tinggalkan desamu. Ringkasnya hadis ini kalau diceritakan panjang hadis ini. Yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Kamu tinggalkan desamu, kamu pergi ke sana. Di sana itu ada satu perkampungan, di sana tempat orang-orang ahli ibadah. Orang penyembah Allah ahli ibadah. Kamu tinggalkan, datang ke sana kalau kamu mau tobat. Di sini Pak ada pelajaran. Orang itu buat maksiat kadang-kadang bukan karena dia ingin maksiat, tapi ada suasana maksiat. Betul tidak, Pak? Sebenarnya maksiat itu tidak mau betul, tapi karena suasana kita mendukung kita untuk maksiat, akhirnya maksiat itu kita kerjakan. Maka sunnah, Pak, bagi kita kok tinggal satu perkampungan di situ itu kok udah didakwahi tidak bisa-bisa, hijrah. Cari tempat yang mendukung kita bisa untuk taubat kepada Allah. Yakini kita nih hidup dunia tidak lama, sebentar, 60-70 tahun. Kalau umur kita udah 30, umur 40 berarti sebentar lah. Apalagi umur udah 50, apalagi yang dicari udah 50 tahun. Maka ini pelajaran. Kadang-kadang kita ini tidak mau buat dosa, tapi karena lingkungan kita itu dukung buat dosa, ayo buat dosa. Makanya hati-hati, pintar sikit jadi orang, cerdas sikit jadi orang. Kalau kok lingkungan kita itu seperti apapun, kok dukung kita bermaksiat, tinggalkan. Tapi ya ada prosesnya, ada proses jangan sekaligus. Situ tempat kerja kita, usaha kita, tinggalkan saja, hijrah. Yang penting selamat. Sampai ke sana kelanta anak bini tidak makan, jangan juga. Perlu proses, dipikirkan, muzakarah kepada orang alim. Bagaimana nih saya ini bikin tobat, lingkungan saya tidak dukung. Minta nasihatnya, minta arahannya, seperti itu. Nanti diarahkan. Bagaimana? Insya Allah, Pak, ya. Maka kata orang tadi itu, kata ustaz tadi itu, kamu datang ke sana. Singkat cerita di penjalan, Pak. Mulai jalan. Dalam perjalanan, dengan takdir Allah, ajalnya sampai. Belum sempat buat kebaikan, baru ingin tobat. Itulah sayangnya Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya dalam perjalanan wafat orang tadi itu, pluk, meninggal. Datang dua malaikat, satu malaikat rahmah, satu malaikat azab menceritakan, "Fangtalaka hatta idza nasana fasatarik atahul maut." Ketika dalam tengah perjalanan, dalam riwayat katakan tengah perjalanan ini belum sampai tengah-tengah, baru mulai perjalanan sudah wafat. Berarti kan kalau tempat obatnya itu di Kendawangan sana, Pak, ya. Sini tempat kita berjalan, baru gak sampai ke Sungai Gantang. Sungai Gantang kan ya? Sungai Gantang kan masih dekat ke sini kan? Sampai Sungai Gantang, meninggal. Maka malaikat azab datang. Wah, kau buat maksiat tuh, membunuh udah 100 orang, masih gitu tuh kan? Udah 100 orang bunuh ini, diambil. Malaikat azab datang, ini. Malaikat rahmat datang juga. Kata malaikat rahmat, ini bagianku, karena dia udah mau tobat. Kata malaikat azab, belum, walaupun baru mau, belum tobat, belum amal, belum apa, ini bagianku, kata malaikat azab. Ini bagianku, kata malaikat azab. Tengkar. Dua malaikat bertengkar. Jadi bertengkar itu bukan hanya manusia saja, malaikat ini bertengkar. Jadi kalau orang bertengkar tidak usah heran, oh gitu, malaikatnya bertengkar. Itu malaikat azab, malaikat rahmah diceritakan dalam hadis ini tengkar. Ini bagianku, kata malaikat azab. Dia ini memang mau tobat, tapi belum amal, belum sampai ke sana, kata malaikat azab. Kata malaikat rahmat, tidak, dia ini bagianku, karena dia sudah mau tobat walaupun belum amal. Duh, bingung. Tengah-tengah akhirnya dalam hadis ini ceritakan Allah utus satu orang malaikat lagi untuk tengah-tengah, kata hakim. Allah utus malaikat yang ketiga. Allah perintahkan
untuk gini saja, malaikat rahmat, malaikat azab, tenang, jangan berkelahi. Gara-gara satu orang berkelahi bahasa gitu. Jangan berkelahi ya. Jangan berkelahi, yang lain. Tenang, gini saja, ukur. Kata malaikat rahmat, ukur. Kata malaikat ini ukur saja. Kalau seandainya dia ini dari jarak tempat dia mau bertobat dengan tempat kampung yang mau didatangi, tempat dia tobat tadi itu, kok lebih dekat ke kampung sini, kampung yang baik tadi itu, ahli ibadah tadi itu, maka dia termasuk ikut ke malaikat rahmat. Tapi kalau seandainya diukur kok lebih dekat ke kampung yang baru mulai jalan, maka dia ikut malaikat azab, tergolong kepada orang yang dapat azab Allah Subhanahu wa taala. Ini orang baru mau tobat, belum amal. Kalau bahasa kita kasar tuh belum sholat, belum apa, belum puasa, belum apa-apa, baru mau tobat. Tapi dengan kasih sayang Allah kepada hambanya, masya Allah. Dalam hadis yang sahih, di sini ada beberapa riwayat. Wa fi riwayatin wa fi sahih fa Allah taala ila hazi antu ba'id wa ila hazi an taqarrib. Dalam satu hadis sahih Allah katakan kepada malaikat kepada bumi, wahai bumi yang misalnya ini kan kampung mau tobat ya, kampung tempat mau ibadah, wahai bumi yang kampung tempat dia mau tobat, dekatlah kamu, dekat Pak, dekat. Jadi bumi itu diperintahkan oleh Allah untuk dekat mayat tadi itu. Wahai bumi yang padahal belum lama jalan tuh, kata Allah, wahai bumi yang tempat dia tadi berjalan dari dia mau tobat tadi itu, menjauhlah kamu, diperintahkan untuk jauh Pak. Akhirnya dia menjauh bumi tersebut. Setelah diukur dua malaikat tadi itu, ternyata lebih dekat kepada kampung yang dia mau tobat. Berapa banyak Pak? Berapa beda jauhnya? Cuman satu jengkal di Syabrin. Cuman bedanya cuma satu jengkal saja. Lebih dekat kepada kampungnya tempat dia tobat. Masya Allah. Jadi orang yang mau taubat itu bumi ya berkhidmat kepada dia. Allah perintahkan untuk dekat. Supaya apa? Supaya ini ada alasan malaikat rahmat bisa bawa dia dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jangan sedih. Kalau kita punya dosa, dosa saya besar Pak, tidak akan diterima ujang. Selagi kita masih mau taubat kepada Allah, maka masih ada kesempatan kita ini untuk kembali kepada Allah. Insyaallah sekalian. Wah, ini banyak sekali hadisnya yang mau disampaikan. Ini jam 8 lewat sudah. Kan mau ada sesi tanya jawab lagi. Nanti kita lanjutkan minggu depan umur panjang bab tobat bulan, syarat-syarat tobat supaya diterima, jadi kita lanjutkan nanti bulan depan insyaallah Pak ya. Ini baru cerita tobat saja insyaallah. Nah, mungkin sampai di sini kita ada sesi tanya jawab kurang lebih 10 atau 15 menit boleh insyaallah. Kalau bisa saya jawab sekarang, saya jawab sekarang. Kalau tidak bisa nanti saya tunda, nanti bulan depan saya jawab insyaallah. Baik, kita